Ya teman-teman semua, baik lagi di Kapian News masih membahas kasus Subang. Di sini ada pernyataan Bu Mimin ya dari itu Mbak Suci menyatakan bahwasanya ya Bu Mimin ditelepon gitu ya, dikontenin bahwasanya Bu Mimin ini setuju gitu kan, sangat setuju bahwasanya Danu ini menjadi JC. Ibu mau tanya apa tanggapan Ibu ketika Danu sudah diterima GC-nya oleh LPSK? Alhamdulillah Neng, Ibu sangat sangat itu bagus supaya Danu itu berkata sejujurnya, sangat setuju Neng, setuju sekali bagi Ibu itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Danu itu berkata sejujur-jujurnya. Amin. Dengan diterimanya GC Danu berarti ini ya Bu ya, Ibu dukung ya? Sangat mendukung. Mendukung sangat ya. Mendukung. Iya. Tapi Ibu apa nggak takut Bu? Takut kenapa ya? Kita kan berdoa yang terbaik Neng. Kita berdoa yang terbaik aja. Semoga Danu itu sadar, semoga Danu itu berkata sejujur-jujurnya apa adanya, jangan yang dibuat-buat gitu. Amin. Kalau Danu ini menjadi JC, kewajiban dia harus jujur kan gitu. Itu adalah suatu perkataan yang masuk akal gitu kan. Dia tentunya masih nyambung kalau misalkan Bu Mimin ngerasa Danu ini berbohong kan, kalau harapannya kalau Danu jadi JC kan harus jujur kan, seperti itu untuk logikanya, maksudnya seperti itu teman-teman untuk Bu Mimin. Karena di sini Bu Mimin juga sangat lelah ya, kalaupun dia mengelak pun segala macam juga kan bakal disalahin mungkin oleh masyarakat. Dan di sini adalah suatu ya sudah bijak ya kalau misalkan dia berkata seperti itu, dan ya benar, ada benarnya gitu. Kalau misalkan memang Danu menjadi JC, kewajiban dia untuk jujur mengungkap hal ini. Makanya kita kan berharap Danu ini agar sejujur-jujurnya, seterbuka-bukanya, walaupun dalam kasus ini dia diberatkan, ada suatu kejadian yang memang dia salah, ya dia harus ungkapin kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk poin di sini tidak ada yang aneh. Mungkin ada yang bilang aneh, ada yang enggak. Menurut gua pernyataan Bu Mimin menurut gua enggak aneh. Ya udah, mungkin dia Bu Mimin sudah pasrah gitu ya. Dan tentunya kalau sudah berpikir dengan jernih, kalau misalkan memang orang menjadi JC berarti harus jujur kan gitu. Pada saat gua ngeliat kontennya dari Mbak Suci, ya kalau menurut gue masuk logika aja. Ya memang Danu harus berkewajiban untuk jujur. Kalau nggak jujur berarti Danu kan salah sendiri kan kayak gitu. Di sini mungkin ya untuk konten ini gue akan menggunakan peribahasa sih paling ya. Kalau misalkan Danu nggak jujur nih ya, misalkan jika Danu terbukti berbohong gitu. Jika Danu terbukti berbohong, ya peribahasa yang paling tepat adalah ya fitnah lebih kejam daripada pembunuhan gitu. Jadi misalkan Danu berbohong, fitnah yang sudah Danu lakuin kepada keluarga Pak Yosep, keluarga pada Bu Mimin, Arigi dan Abi, itu ya lebih kejam daripada pembunuhan karena fitnah kayak gitu. Itu adalah kata-kata yang paling cocok untuk Danu kalau Danu berbohong gitu teman-teman. Dan bagaimana kalau misalkan Pak Yosep dan Bu Mimin yang berbohong? Ya tentunya gue menggunakan peribahasa yang digunakan sendiri oleh Pak Yosep itu sendiri sih gitu kan. Sepandai-pandainya tupai melompat, tentunya akan jatuh juga gitu kan. Sepandai-pandainya orang menyembunyikan yang namanya mayat gitu kan ya, tentunya akan tercium juga bangkainya gitu. Itu adalah ungkapan yang Pak Yosep ungkapin pada saat sebelum tertangkap gitu. Dan itu tentunya gue akan kembalikan lagi peribahasa itu ke Pak Yosep jika memang Pak Yosep terbukti berbohong dan memang melakukan hal ini kan kayak gitu, untuk melakukan pembunuhan ini. Dan juga ada satu peribahasa juga dari Pak Rohman gitu ya. Untuk Pak Rohman sendiri mengatakan bahwasanya kebenaran akan menemukan jalannya, dan itu benar banget teman-teman. Baik nanti Danu menjadi JC, tentunya akan menemukan jalannya. Danu berbohong atau enggak nanti akan ketahuan. Terus Bu Mimin misalkan mendapat perlindungan dari Barreskrim, nanti itu kan akan ketemu juga jalannya.
kebenarannya gitu kan, kebenarannya ini benar atau enggak. Dan gua harap teman-teman harus bisa menerima kebenarannya, baik itu Danu yang benar ataupun Pak Yosep yang benar kan gitu. Kita kan mencari tengahnya nih, kebenarannya yang mana gitu. Makanya kita harus terima Danu mendapatkan misalkan perlindungan dari JC ini agar tujuannya apa ya, sesuai kata-kata Bu Mimin, agar mendapatkan kebenarannya ini gitu. Dan kita juga setuju misalkan Bu Mimin mendapat perlindungan misalkan dari Barreskrim gitu kan, agar apa ya, ini agar mendapatkan kebenaran juga gitu. Sama akhir-akhir di tengah-tengah ini teman-teman, akhirnya kayak gitu, untuk mengharapkan kebenaran. Jadi kita harus terima nanti yang benar siapa, apakah Danu, apakah Pak Yosep dan Bu Mimin gitu. Dan di sini gue juga ya tentunya kata-kata Pak Roman akan gue kembaliin lagi juga ke Pak Roman itu sendiri. Pak Roman juga harus menerima kalau misalkan kebenaran ini akan menemukan jalannya sendiri. Artinya Pak Roman juga harus terima kalau kebenaran itu berpihak kepada Danu gitu. Begitu juga sebaliknya tentunya ya. Tentunya kalau misalkan Pak Roman kebenaran ini menemukan jalannya bahwasanya Pak Yosep ini salah, ya tentunya Pak Roman harus menerima, karena itu adalah kata-kata dari Pak Roman sendiri gitu. Jangan sampai ya menolak kata-katanya sendiri kayak gitu, seperti itu. Dan itu adalah menurut gua peribahasa yang paling benar untuk kaos ini. Kebenaran akan menemukan jalannya, baik itu nanti Danu sebagai JC, kebenaran akan menemukan jalannya, Bu Mimin mungkin dapat perlindungan dari Barreskrim, sama aja akan menemukan jalannya untuk kebenaran tersebut. Dan gua mendukung aja gitu, untuk agar apa, agar kebenaran ini bisa terungkap gimana caranya gitu. Upaya-upaya hukum yang dilakuin Pak Rohman gue dukung gitu kan, upaya-upaya hukum yang dilakuin dengan Pak Tovan ya kah, itu juga kita dukung agar mendapatkan kebenarannya nanti di persidangan gitu. Nggak apa-apa gini, kita harus mungkin berargu argumen nanti gitu kan di persidangan segala macam, kan tujuannya untuk mendapatkan kebenaran. Dan semoga ini dimudahkan untuk Polda Jabar. Untuk Polda Jabar sendiri sudah sesuai tracknya ya teman-teman. Jadi gue yakin banget kok nanti bisa yang namanya terungkap gitu ya. Dan gue setuju juga kalau misalkan Polda Jabar ini diawasi ya oleh misalkan Barreskrim untuk agar sesuai, tetap pada on track. Itu menurut gue pribadi. Gimana menurut teman-teman semua? Silakan teman-teman berkomentar ya teman-teman.